Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah. Juga tak lupa pula sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Anissa Suliswati dengan NIM 2412535 akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Proses Perencanaan Pendidikan. Baiklah, di belakang saya sudah terpampang latar belakang dari pembahasan yang akan saya bahas, yaitu proses perencanaan pendidikan. Pendidikan adalah aspek penting untuk mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain sebagai panduan dalam menetapkan tujuan, perencanaan juga berperan strategis untuk mengantisipasi tantangan dan perubahan di masa depan, terutama di era globalisasi dan teknologi yang cepat. Pendidikan harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang berubah dan menyiapkan peserta didik dengan keterampilan yang relevan agar dapat bersaing secara global. Proses perencanaan pendidikan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, dan masyarakat. Namun, seiring menghadapi kendala seperti keterbatasan data, sumber daya, dan birokrasi, oleh karena itu, penelitian mendalam tentang proses perencanaan pendidikan sangat penting untuk mengetahui faktor keberhasilan dan langkah perbaikan yang diperlukan agar menghasilkan program pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan kita bahas adalah mengenai apa pengertian dan konsep dasar perencanaan pendidikan. Selanjutnya, apa saja fungsi dan manfaat dari proses perencanaan pendidikan. Dan yang terakhir, apa saja tahapan dalam proses perencanaan pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dan konsep dasar perencanaan pendidikan. Kata perencanaan merujuk pada tindakan menyusun rencana atau strategi dengan melakukan analisis yang rasional dan sistematik. Lalu, pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan individu secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan karakter seseorang agar mampu berkontribusi dalam masyarakat. Perencanaan mempunyai peranan penting dalam lingkup pendidikan karena menentukan dan juga mengarahkan tujuan yang ingin dicapai. Diyakini, perencanaan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan. Perencanaan menjadi faktor kunci dalam setiap kegiatan. Menurut Sarbini, perencanaan merupakan upaya dan tanggung jawab terhadap semua kegiatan dalam rangka untuk capaian tujuan yang sudah ditetapkan. Perencanaan pendidikan adalah suatu siklus yang rasionalis dan dinamis dari tujuan pembelajaran tertentu dengan menggunakan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Menurut Sukamto, rencana pendidikan menentukan metode pembelajaran di mana yang lebih baik digunakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam pengetahuan, perilaku, dan keterampilan peserta didik dengan menggunakan bahan dan karakteristik proses tertentu. Depdiknas 2006 mendefinisikan perencanaan pendidikan sebagai proses penyiapan gambaran kegiatan pendidikan pada masa depan untuk mencapai perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Definisi tersebut menyatakan bahwa perencanaan bertujuan untuk mengubah masa depan, bukan hanya kebetulan bahwa masa depan yang ideal adalah pendidikan berkualitas yang disusun secara terstruktur dan terprogram melalui perencanaan dari awal hingga masa depan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan memegang peranan penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar dalam menentukan dan mengarahkan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan yang baik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, sehingga menjadi faktor utama dalam setiap kegiatan pendidikan. Perencanaan pembelajaran melibatkan pemilihan metode dan pemanfaatan sumber belajar untuk mencapai perubahan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Untuk mewujudkan tujuan perencanaan pendidikan yang ingin dicapai, butuh proses dalam merealisasikannya. Proses perencanaan pendidikan adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk merancang dan menyiapkan program pendidikan
agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Proses ini dimulai dengan pengumpulan informasi atau data mengenai kondisi pendidikan saat ini, seperti masalah yang dihadapi, kebutuhan peserta didik, sumber daya yang tersedia, serta lingkungan sosial dan budaya di sekitar lembaga pendidikan. Tahap ini disebut analisis situasi atau analisis kebutuhan, yang sangat penting agar perencanaan yang dibuat sesuai dengan realitas dan kebutuhan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan manfaat dari proses perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam merencanakan, menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan sesuatu yang konsisten internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan lain. Proses perencanaan pendidikan ini melibatkan berbagai aspek seperti pengorganisasian, koordinasi, metode penelitian sosial, prinsip dan teknik kependidikan, administrasi, ekonomi, dan keuangan. Selain itu, perencanaan pendidikan juga melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Manfaat dari perencanaan pendidikan yang baik sangatlah signifikan. Pertama, perencanaan pendidikan dapat berfungsi sebagai pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan adanya perencanaan yang jelas, setiap pihak dapat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan pendidikan. Fungsi dan manfaat proses perencanaan pendidikan sangatlah penting untuk keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Berikut beberapa fungsi dan manfaat dari proses perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai alat pengarah kegiatan, yaitu perencanaan berfungsi memberikan arah yang jelas mengenai apa yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Dengan adanya rencana yang terstruktur, seluruh unsur yang terlibat seperti guru dan siswa memiliki panduan untuk melaksanakan kegiatan sesuai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu ada sebagai pedoman dan standar pelaksanaan. Perencanaan menjadi pedoman kerja agar pelaksanaan pendidikan berlangsung efektif dan efisien. Fungsi ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan agar sesuai dengan standar yang diharapkan, sehingga mutu pendidikan dapat terjaga. Yang ketiga, yaitu ada alat untuk mengatur tugas dan wewenang, yaitu dengan adanya perencanaan yang jelas, setiap pihak yang terlibat dalam pendidikan dapat memahami tanggung jawabnya yang memudahkan koordinasi dan kerjasama antar pihak terkait. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat evaluasi dan pengendalian. Perencanaan menyediakan kerangka evaluasi terhadap pencapaian hasil pendidikan. Dengan adanya rencana, institusi pendidikan dapat menilai apakah tujuan tercapai dan merancang perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada manfaat proses perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan. Yang kedua yaitu ada membantu persiapan guru dan lembaga pendidikan. Guru dapat menyiapkan materi, pendekatan, dan metode pengajaran secara lebih baik sehingga proses pembelajaran berjalan lancar dan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga, itu ada meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya proses perencanaan yang matang, lembaga pendidikan dapat menentukan prioritas kegiatan dan strategi pengembangan yang tepat, sehingga kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik dan terukur. Dan yang terakhir atau yang keempat, itu ada menyesuaikan dengan proses perkembangan sosial dan budaya. Proses perencanaan pendidikan ini sangat krusial untuk memberikan arah, pedoman, efisiensi, dan evaluasi kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efektif dan berkelanjutan. Semua manfaat dan fungsi tersebut mendukung pengembangan mutu pendidikan sebagai fondasi bagi peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan masyarakat yang lebih baik. Pembahasan selanjutnya ataupun pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tahapan dalam proses perencanaan pendidikan. Seperti yang sudah tertera pada PowerPoint di belakang saya ini, proses perencanaan pendidikan terutama dalam penyusunan ada hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan, diantaranya yaitu yang pertama itu ada tahap need assessment terkait kajian dari analisis kebutuhan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu ada rumusan tujuan dan target sasaran tercermin dari visi dan misi dari lembaga atau sekolah. Yang ketiga itu ada rumusan kebijakan terutama dalam layanan pendidikan sebuah lembaga ataupun sekolah. Yang keempat itu ada program pelaksanaan dalam operasional merencanakan pendidikan. Dalam hal ini terkait layanan pendidikan secara akademik dan non-akademik. Yang kelima itu ada uji kelayakan sumber daya dalam lembaga atau sekolah.
Yang keenam itu ada perencanaan implementasi di lembaga atau sekolah. Dalam perencanaan implementasi agar capaian tujuan sesuai dengan yang sudah ditetapkan, diantaranya itu ada kompetensi dan kualitas mutu sumber daya lembaga atau sekolah, seperti kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah, guru, siswa, komite sekolah, dan karyawan. Selain itu, ada iklim kerja, pengawasan dan pengendalian semua kegiatan dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir itu ada kegiatan evaluasi. Kegiatan ini adalah mengevaluasi semua kegiatan proses belajar dan mengajar. Proses perencanaan yang baik adalah elemen kunci dalam mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks perencanaan pendidikan. Untuk mengembangkan perencanaan yang efektif, penting untuk menjawab 6 pertanyaan kunci yang dirumuskan dalam kalimat what, why, where, when, who, and how. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai what, berkaitan dengan tujuan, rencana, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam konteks perencanaan pendidikan, ini mencakup penetapan tujuan pendidikan yang jelas, merumuskan rencana pembelajaran yang sesuai, dan mengidentifikasi kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jawaban terhadap pertanyaan ini memberikan arah dan fokus pada perencanaan atau pada proses perencanaan pendidikan. Selanjutnya, pertanyaan why bertujuan untuk menggali alasan dan argumentasi di balik perencanaan tersebut. Mengapa rencana pendidikan yang diperlukan? Apa alasan dan kepentingannya? Jawaban dari pertanyaan ini membantu dalam memahami latar belakang dan dasar pemikiran di balik perencanaan pendidikan, sehingga dapat memberikan legitimasi dan dukungan yang kuat. Selanjutnya yaitu pertanyaan where, yaitu berkaitan dengan lokasi atau tempat pelaksanaan rencana pendidikan. Ini mencakup aspek seperti penentuan lokasi fisik, pengaturan tata ruang, dan pertimbangan lain yang berhubungan dengan tempat pelaksanaan. Memahami aspek ini penting untuk memastikan bahwa lingkungan fisik mendukung pelaksanaan rencana pendidikan dengan efisien. Selanjutnya yaitu pertanyaan when, yang artinya itu kapan, yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan rencana pendidikan. Ini mencakup penentuan prioritas, fase pencapaian, dan jangka waktu pencapaian tujuan dari rencana tersebut. Memiliki jadwal yang jelas dan realistis membantu dalam mengatur langkah-langkah pelaksanaan secara lebih efektif. Yang selanjutnya itu ada pertanyaan who, yang berarti siapa, yang menyangkut orang yang akan bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi rencana pendidikan. Ini mencakup aspek seperti hierarki, syarat-syarat personal, dan pembagian tugas, serta pengadaan tenaga, dan yang terakhir itu pembinaan mereka yang terlibat dalam pelaksanaan. Memahami siapa yang terlibat dan apa yang dijadikan tanggung jawab mereka adalah kunci dalam menjalankan rencana yang sukses. Yang terakhir yaitu ada pertanyaan how, yang berarti bagaimana, yaitu menanyakan tentang cara pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rencana. Ini mencakup sistem dan tata kerja yang akan digunakan, standar yang harus dipenuhi, serta pertimbangan terkait pembiayaan dan lingkungan sekitar lokasi pelaksanaan. Rincian ini membantu dalam merancang proses pelaksanaan yang lebih efisien dan lebih efektif. Dengan menjawab ke-6 pertanyaan tersebut secara komprehensif, perencanaan pendidikan dapat dikembangkan dengan lebih baik dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lebih lancar dan sukses. Memahami apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana akan membantu menghasilkan rencana pendidikan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Kesimpulan dari materi yang sudah dibahas tadi yaitu perencanaan pendidikan merupakan proses penting dan mendasar dalam dunia pendidikan yang berfungsi untuk menentukan dan mengarahkan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan yang baik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan, menjadikannya faktor kunci dalam seluruh kegiatan pendidikan. Proses perencanaan pendidikan meliputi serangkaian langkah yang dimulai dari pengumpulan informasi tentang kondisi pendidikan saat ini, analisis kebutuhan, perumusan tujuan, kebijakan, program pelaksanaan, uji kelayakan sumber daya, implementasi, hingga evaluasi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.